terjadi dalam hidup kami. Kasih-Mu tak dapat kami, tak dapat sebanding dengan apapun Tuhan yang kami capai, yang kami peroleh di dunia ini. Kau sungguh mengasihi kami. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan yang begitu sempurna. Terima kasih Kau telah teguhkan pekerjaan-Mu di tempat ini sehingga telah berlangsung 32 tahun lamanya. Terima kasih untuk banyak hal yang Kau telah buat bagi umat-Mu di tempat ini. Malam ini kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan, sebab karya-Mu yang besar, sebab perkara yang besar yang Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Kami syukuri itu Bapa. Kami tidak sanggup membalasnya ya Bapa. Tapi malam ini kami boleh bersorak-sorai. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kalau kami dapat mendengar kilas balik yang disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh dahsyat tangan-Mu Tuhan, sungguh hebat tangan-Mu Bapa, sungguh dahsyat kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Bapa secara khusus yang di tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih kami telah memuji nama-Mu, kami telah meninggikan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dalam perayaan ulang tahun pelayanan GBI Kana ke-32 tahun. Tetapi juga Tuhan telah berkenan di bulan ini, bahkan memasuki tahun ini Tuhan berkenan tambahkan juga bagi kedua anak kekasih kami, Vivi dan Jerry ya Tuhan, yang juga Tuhan tambahkan usia 30 tahun, tetapi juga usia 21 tahun. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan kedua anak kekasih ini ke dalam tangan-Mu yang Tuhan percayakan sebagai generasi kedua bagi kelangsungan pelayanan di gereja ini. Kami percaya Tuhan melakukan banyak hal tepat dan indah pada waktu itu. Kau telah sediakan mereka menjadi generasi kedua, generasi penerus bagi pelayanan di tempat ini. Karena Tuhan memberkati mereka, kekuatan, kesehatan, panjang dan sejahtera. Tetapi juga merupakan pergumulan khusus malam ini yang disampaikan oleh hamba bagi kami umat-Mu adalah agar anak-anak ini akan mendapatkan pendamping yang sepadan Tuhan, sesuai dengan janji-Mu di masa-masa kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan malam ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami, baik umat yang duduk dan mendengar, tapi juga secara khusus bagi hamba yang tidak ada apa-apanya, yang berdiri di tempat ini hanya karena panggilan Tuhan, hanya karena tugas yang Tuhan beri. Dan hamba pun berdiri di tempat ini sebagai generasi kedua penerus bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih berapi hamba-Mu sehingga dapat berbicara secara leluasa demi nama dan pekerjaan-Mu, dan setiap kami yang hadir malam ini mendapatkan remah dari firman-Mu. Kami pulang dengan sorak-sorai, sukacita dan berkat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman dengan bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan teman-teman kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya malam ini kita semua boleh bersyukur kita kalau kita telah mendengarkan kilas balik sejarah daripada pelayanan jemaat GBI Kana. Walaupun Ibu tadi sampaikan bahwa tidak semua, bahkan tidak sampai setengah pun dari kisah itu dapat diceritakan pada malam ini. Banyak hal suka duka mereka alami. Saya sendiri, Bapak Ibu yang dikasih sudah dikasih Tuhan, saya sendiri bertobat pada 1994, dan salah satu pendeta yang juga saya anggap itu sebagai bapak rohani adalah almarhum. Puji Tuhan. Oke, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dalam rangka perayaan ulang tahun ke-32. Mari kita lihat sama-sama dari Matius pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-20.
Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itulah seluruh pembacaan di malam ini, dan akan menjadi fokus renungan kita dalam rangka ulang tahun pada malam hari ini adalah ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Karena itu saya baca sekali lagi. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan kita tema untuk menuntun kita agar kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesus ketika terjadi dialog antara Yesus dan murid-muridnya untuk membawa mereka kepada pengenalan sejati akan Yesus Kristus. Maka saya berikan kita tema pada malam hari ini, gereja yang tidak tergoyahkan. Pada waktu orang-orang mulai mengenal Yesus, mereka punya persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka punya konsep yang berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka punya prasangka yang berbeda antara satu dengan yang lain tentang siapa Yesus. Dan karena itu untuk mengetahui pengetahuan pengenalan dari para murid, Yesus bertanya langsung kepada mereka, "Menurut kamu atau menurut kata orang lain berkata siapa aku ini?" Lalu murid-murid mereka berkata, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata nabi-nabi yang lain, dan masih banyak mungkin pandangan yang lain tentang Yesus. Lalu kemudian Yesus balik sebuah pertanyaan kepada mereka, "Kalau begitu, menurut kamu siapakah aku ini?" Lalu Petrus dengan suara yang lantang dia berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Bapak Ibu, itu sebuah pengakuan yang luar biasa. Dan oleh pengakuan yang luar biasa itu mengundang respon balik, sebuah pernyataan oleh Yesus kepada Petrus dan kawan-kawannya. Kita temukan pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 itu. Oleh karena pengakuan yang benar tentang Yesus itu, maka kemudian Yesus memberikan sebuah pernyataan tegas. Dan itu merupakan sebuah fondasi yang kuat sekali Tuhan sampaikan kepada Petrus dan kawan-kawannya. Dari pernyataan Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Oleh karena pengakuanmu, maka aku pun berkata kepadamu, engkau namamu adalah Simon, tapi berubahlah menjadi Petrus atau batu karang. Dan di atas batu karang inilah aku bangun jemaatku,
dan alam maut tidak menguasai. Nah, karena saya berikan kita tema malam ini, gereja yang tidak tergoyahkan. Apa gereja yang tidak tergoyahkan itu? Gereja berbicara tentang apa dan siapa. Kita mengerti bahwa gereja tidak menunjuk kepada sebuah bangunan fisik, bangunan gedung. Tapi pasti gereja berbicara tentang orang-orang percaya. Gereja berbicara tentang umat Tuhan. Gereja berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan, saudara dengan saya. Amin. Kita adalah gereja yang dimaksudkan. Yesus berkata di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Jadi gereja bicara tentang jemaat Tuhan, orang-orang kepunyaan Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Mereka itulah yang disebut dengan jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian kita baca tata gereja Bethel Indonesia, maka gereja itu disebut gereja adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis secara salah, kemudian digembalakan, dipimpin oleh seorang pejabat gereja Bethel Indonesia. Itu disebut jemaat. Nah, maka malam ini ketika saya berbicara tentang gereja yang tidak tergoyahkan, saya sedang berbicara tentang jemaat. Bapak, Ibu, dan saya dalam satu komunitas, satu persekutuan, tidak hanya berbicara perseorangan, tapi komunitas, satu persekutuan yang disebut oleh gereja Bethel Indonesia sebagai jemaat lokal, gereja lokal. Dan Bapak Ibu, kalau 32 tahun tadi Ibu telah mengisahkan, walaupun tidak lengkap, masih banyak kisah-kisah, dan saya juga melihat memang ada yang terlewatkan, karena saya bertobat tahun 94 itu banyak membangun hubungan dengan Ibu dan Bapak juga. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja ini bisa berlangsung dan bertumbuh, berkembang sampai sudah menghasilkan 2 jemaat lokal, Tiberias dan Sola Fide, bahkan ini kita doakan rencana Tuhan untuk Kelamono, itu berarti bahwa gereja ini termasuk gereja yang tidak tergoyahkan. Walaupun dimulai dari kondisi yang sepertinya tidak ada harapan, satu jiwa menikah dengan pernikahan. Saya pernah mendengar tentang pernikahan itu. Iya. Dan sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga gereja yang dimulai tapi kemudian tersendat dan lama-lama dan kemudian hilang. Gereja itu, Yesus berkata di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat dan alam maut tidak menguasai. Jadi itu berarti bahwa gereja itu mesti kokoh dan jangan tergoyahkan. Amin. Ini menjadi tugas setiap umat Tuhan untuk menyokong pelayanan di gereja ini, supaya gereja ini jangan pernah tergoyahkan. Karena panggilan Tuhan untuk meletakkan dasar gereja pelayanan itu panggilan yang kekal, sekali dibangun untuk selama-lamanya sampai Yesus datang. Kita berdoa pelayanan karena berlanjut sampai Yesus datang. Lalu malam ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu apa ciri-ciri dari gereja yang tidak tergoyahkan itu? Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Hal yang pertama, ciri-ciri dari gereja yang tidak tergoyahkan. Ciri-ciri dari gereja yang kuat, kokoh atau kuat atau tidak tergoyahkan itu sama. Tidak tergoyahkan atau kokoh atau kuat. Gereja yang berlangsung itu selama-lamanya. Kita perhatikan, ada 2 kata kunci kita temukan pada ayat yang ke-18 itu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini, kata yang pertama, kalimat yang pertama, aku akan mendirikan jemaatku. Maka hal yang pertama, gereja yang kokoh atau gereja yang tidak tergoyahkan itu haruslah merupakan gereja yang dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Artinya tidak boleh ada motif yang lain. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal yang lain. Kalau kita mendengar kesaksian tadi, persekutuan doa berjalan, ada 4 orang. Bapak John Latifah itu kan penyelam mutiara. Ya, itu latar belakang beliau. Ada yang belum tahu tentang latar belakang beliau. Penyelam, sopir taksi di Jakarta. Itu orang hebat. Dia penyelam mutiara, kemudian dipanggil Tuhan melayani sekolah Alkitab, kemudian pernah juga jadi sopir di Jakarta, betul? Iya. Kalau kemudian dia bisa datang ke Irian, Sorong, Kabupaten Sorong. Pada waktu memulai pelayanan hanya 1 orang. Berjalan 1-2 tahun masih 1 orang. Kalau ini pelayanan dilandasi dengan motif yang salah, makanya 3 orang tidak mampu bertahan, mereka kembali. Tapi beliau mampu bertahan karena motivasinya dan dasar pelayanannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi gereja yang tidak tergoyahkan, hal yang pertama adalah gereja itu harus dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4, itu Paulus menyebut batu karang itu secara spesifik. Paulus menyebutkan arti dari batu karang itu secara jelas, bahwa yang dimaksud batu karang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kata membangun jemaat ini kemudian Yesus mengucapkannya baru sesudah pengakuan Petrus. Perhatikan. Sebelumnya Tuhan tidak berbicara tentang bagaimana dia membangun jemaatnya. Sebelumnya Tuhan tidak berbicara tentang bagaimana dia bangun gerejanya. Tapi kalimat itu baru keluar setelah pengakuan yang benar keluar dari mulut Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi kalau sebuah pelayanan dibangun dengan sebuah pengenalan yang benar, sebuah pemahaman yang jelas tentang siapa Yesus, orang melayani Tuhan tidak boleh melayani tanpa mengenal siapa Yesus. Amin. Perhatikan, ada banyak orang melayani tapi tidak mengenal siapa Yesus. Ini akan membuat Anda mungkin akan tergoyahkan seketika jika masalah datang, jika tantangan datang, jika pergumulan datang, jika penderitaan datang. Jika kau tidak mengenal siapa Yesus, engkau akan undur dari pelayanan. Haleluya. Oleh pengakuan yang benar itu mengundang pernyataan Yesus kepada Petrus. Oleh karena pengakuanmu dan di atas pengakuanmu bahwa aku Mesias, oleh imanmu, perubahan namamu dari Simon ditambahkan menjadi batu karang. Batu karang itu pengertian rohaninya adalah Yesus Kristus. Maka di atas iman yang teguh itu aku akan membangun jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasai. Jadi gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus tidak akan tergoyahkan, dia berlangsung sampai Yesus datang. Setiap orang yang melayani dengan motif yang benar, setiap orang yang melayani dengan pengenalan yang sejati akan Yesus, dia mampu melayani sampai dia pegang tongkat. Amin saudara. Haleluya. Jadi anak-anak muda yang melayani tadi di altar, nona-nona atau mungkin yang melayani tadi, jangan sampai di kemudian hari kemudian cerita kepada anak-anak, dulu mama jadi singers di gereja, terus anak bertanya, terus sekarang mama jadi apa? Dulu bapak jadi pemain drum, terus sekarang bapak jadi apa? Bapak kan semakin usia ini tidak perlu lagi. Melayani Tuhan itu kan seumur hidup.
Itu panggilan yang kekal. Lebih daripada profesi yang lain. Kita mungkin saja bosan dengan satu pekerjaan lalu kita pindah kepada pekerjaan yang lain. Tapi yang namanya melayani Tuhan tidak bisa bergeser dan berpindah. Kalau kita mengenal siapa Yesus dan meletakkan dasar pelayanan kita di atas Dia. Jadi memang seringkali kita ketika pujian dinyanyikan dan kita mendengar alunan musik yang begitu luar biasa, kita mulai ucapkan janji-janji yang kemudian kita tidak bisa memenuhinya. Karena pengenalan yang tidak benar itu bisa berdampak akan mempengaruhi perjalanan pelayanan. Jadi hal yang pertama, pelayanan yang tidak tergoyahkan, gereja yang tidak tergoyahkan adalah gereja yang dibangun, atau pelayanan yang tidak tergoyahkan adalah pelayanan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Pengakuan yang benar, pengenalan yang benar tentang siapa Yesus yang kita layani, tentang siapa Yesus yang kita puji, tentang siapa Yesus yang kita tinggikan. Kita harus mengenal Dia dengan benar. Barulah kita mampu bertahan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dari bagian yang pertama ini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah bahwa gereja adalah milik Yesus Kristus. Karenanya Dia mampu tidak tergoyahkan dan mampu bertahan untuk selama. Lalu yang kedua, dari ayat yang sama, kalimat berikutnya Yesus berkata, dan alam maut tidak menguasai. Perhatikan, kita baca ayat. Saya mau Bapak Ibu kita selidiki secara seksama dan kita tangkap ini benar. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan yang kedua, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sampai pada bagian ini uraiannya agak sedikit panjang. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata alam maut tidak menguasainya itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa gereja itu masuk dalam dimensi hidup yang kekal. Ketika pelayanan itu diletakkan di atas dasar Yesus Kristus, maka dia masuk dalam dimensi kehidupan yang kekal. Artinya, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan di dunia ini itu adalah dimensi yang kekal. Sebuah proses yang membawa orang-orang masuk dalam hidup yang kekal. Karena Yesus berkata alam maut tidak menguasainya. Maksudnya kebinasaan tidak akan datang dalam wilayah itu. Karena wilayah itu adalah wilayah milik Yesus. Dan wilayah milik Yesus adalah sebuah hidup yang berlangsung untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita ada di gereja, kita mesti punya pengharapan tentang hidup yang kekal. Tidak bisa kita memuji Tuhan tapi kita tidak punya pengharapan tentang hidup yang akan datang. Karena itu fondasi yang kuat. Yesus berkata dan alam maut tidak menguasainya. Artinya jika Anda terlibat dalam pelayanan, Anda sedang masuk dalam dimensi hidup yang kekal. Yang kedua, Yesus berbicara tentang pengaruh sistem yang jahat, pengaruh iblis, intervensi pekerjaan setan dalam gereja. Yesus berkata alam maut. Alam maut kan bicara soal neraka dan kuasa setan. Dan Yesus sanggup membela gerejanya dari pekerjaan setan. Haleluya. Karenanya jika Bapak Ibu menemukan ada hal-hal yang mungkin indikasinya adalah pekerjaan setan, harus diperangi. Amin. Harus diperangi, jangan dibiarkan. Karena setan mencoba untuk, dia tahu bagian ini dan dia akan mencoba untuk mengacau balaukan banyak hal, untuk menggagalkan rencana Tuhan, untuk membawa gereja alihkan pandangan gereja dari fungsinya. Karena Bapak Ibu terkasih, sebetulnya perpecahan gereja itu salah satu indikasi dari pekerjaan setan. Yang membuat seringkali orang baku benci dalam gereja itu sebenarnya pekerjaan setan. Halo? Karena gereja tidak boleh diintervensi oleh setan. Gereja tidak boleh diintervensi oleh iblis. Karena gereja berjalan dalam dimensi hidup yang kekal, dimensi yang kekal, dimensi kerajaan Allah. Haleluya. Maknanya seperti ini. Betapa luar biasa gereja itu. Betapa luar biasanya orang percaya itu. Mereka punya koneksi khusus dengan surga. Sampai Tuhan bilang gini,
apa yang kau ikat di dunia, artinya apa yang kau putuskan di dunia akan terikat juga. Maksudnya surga setuju kalau kau ambil keputusan. Kalau kau tidak memutuskan sesuatu, kau tidak kehendaki sesuatu terjadi di bumi, surga juga setuju. Nah, pantaslah ketika kita berkata dalam nama Yesus Satan pergi, surga setuju. Dan dia menyertai Anda. Haleluya. Jadi kalau tadi kita berdoa, kami tidak izinkan iblis ada di sini, surga setuju. Amin, saudara. Amin. Surga setuju dengan Anda. Katakan pada sampingnya, surga setuju dengan keputusanmu. Luar biasa orang-orang percaya itu. Mereka punya koneksi khusus dengan Tuhan. Mereka punya koneksi khusus dengan surga. Dan surga percayakan banyak hal kepada gereja Tuhan. Karenanya jangan terlena, harus bangkit. Jangan berlela-lela, harus bangkit. Karena surga percayakan banyak hal kepada kita. Dan dia ingin kita realisasikan. Keputusan kita surga sendiri. Bayangkan, kalau kita baca kisah perjalanan bangsa Israel dari negeri Mesir ke Kanaan, sungguh luar biasa. Haleluya. Jadi gereja adalah ada satu komunitas, satu institusi, bahkan juga perorangan yang memiliki koneksi khusus, koneksi yang kuat. Koneksi yang kuat ini adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yesus datang ke dalam dunia, dia bawa kerajaan surga ke dalam dunia. Setelah dia naik, dia percayakan kepada kita untuk direalisasikan, untuk diperluaskan. Jadi bayangkan, Tuhan letakkan di pundak kita sebuah kepercayaan yang besar. Dia telah pergi, tapi dia rindu setiap kita melakukan tugasnya sampai dia datang pada pagi. Waktu dia naik ke surga, dia tinggalkan berapa orang yang menerima mandat ini? Hanya 12 orang. Kemudian 10 hari ditambahlah dengan orang-orang lain, maka jadilah pada waktu pencurahan Roh Kudus genaplah 120 orang. 2 jam kemudian Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertambah. Hari berikutnya bertambah. Dan gereja mula-mula itu model pertumbuhan gereja. Kita lihat setiap hari Tuhan tambahkan jumlah jiwa dengan jumlah mereka, dengan orang-orang yang diselamatkan. Maka Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pasang surutnya gereja itu karena orang percaya tidak bangkit untuk mempergunakan kewenangan yang telah Tuhan percayakan secara maksimal. Kalau gereja mula-mula bertumbuh setiap hari, karena memang mereka gunakan kewenangan ini. Bukan karena soal mereka baru saja mendengar perjanjian Tuhan, tapi mereka benar-benar melakukan tugas mereka. Sekarang kita mungkin berpikir di gereja di abad 21, mungkin kita berpikir kuasa pada waktu gereja mula-mula itu hanya waktu itu. Sekarang tidak, no. Kuasa itu ada dan sekarang ada dan tugasnya tetap sama. Karena targetnya Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi Tuhan beri kita tugas, tapi dia berjanji menyertai kita. Kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan menyertai kita. Katakan pada samping kiri kanan, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari lewat ulang tahun yang ke-32 ini, jemaat Kana harus bangkit. Amin. Harus bangkit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya 2 prinsip berdasarkan pernyataan Yesus kepada Simon Petrus, karena pengakuan yang benar tentang Yesus itu, maka Tuhan berikan pernyataan ini menjadi 2 fondasi yang bagus sekali untuk membawa gereja, membawa pelayanan kita tidak tergoyahkan, kokoh kuat sampai Tuhan datang. Kita berdoa jemaat Kana, Tiberia, Solar Fide tetap kokoh kuat, tetap tidak tergoyahkan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini.
Haleluya. Oleh karena itu dalam menjalani hari-hari hidup dan pelayanan kita minta Tuhan menopang, kita minta Tuhan menyertai kita. Kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang hari ini. Bukan dengan kekuatan-Mu. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Mari umat Tuhan mulai bangkit berdiri, kita lakukan pujian ini. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan.
kerajaan-Mu di atas dunia. Kau percayakan hamba-hamba-Mu untuk tugas yang mulia. Kau percayakan jemaat-Mu untuk sebuah tugas yang begitu mulia. Penyebar luasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kau percayakan hanya kepada satu-satunya lembaga, yaitu gereja-Mu di dunia. Di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, Kau sanggup membangun jemaat-Mu, dan alam maut tidak menguasai. Haleluya. Kau telah memulai pelayanan di gereja ini, jemaat GBI Kana 32 tahun yang lalu. Dan kami percaya gereja ini dibangun di atas dasar Yesus Kristus, sehingga alam maut tidak akan bisa menguasai dan menggoncangkannya. Dan kami percaya gereja ini tidak akan tergoyahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pula umat-Mu, demikian pun jemaat-Mu, demikian pun perseorangan yang telah Tuhan bawa, yang telah Tuhan tuntun, dan telah diselamatkan melalui pelayanan di gereja ini. Kiranya mereka kokoh di hadapan-Mu dan tidak tergoyahkan meskipun tantangan tofan datang. Badai tofan silih berganti, tapi Kau sanggup pelihara mereka. Kau sanggup menyertai, Kau sanggup menopang mereka. Kau sanggup membentengi, bahkan Kau sanggup melindungi, sehingga mereka tidak akan pernah jatuh ke dalam sistem yang jahat di dunia ini. Mereka kokoh di hadapan-Mu sampai Kau datang kembali. Tugas mulia Tuhan percayakan kepada umat-Mu, baik gembala, jemaat, dan pada setiap umat Tuhan di gereja ini. Malam ini Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Karena Engkau berkata tinggal Yerusalem untuk menantikan janji itu. Kami rindu janji itu memenuhi kami. Janji itu dicurahkan atas kami, pengurapan baru. Kami tidak akan mampu melakukan tugas-tugas kami di luar Engkau Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu malam ini. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh sentuhan kasih-Mu. Kami butuh curahan Roh Kudus memenuhi kami, memberikan kekuatan bagi gereja-Mu untuk berjalan dalam dimensi Roh-Mu, untuk berjalan dimensi kerajaan-Mu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala di tempat ini. Engkau mengurapi semua majelis jemaat, para pelayan di gereja ini. Engkau mengurapi semua umat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja maupun anak-anak. Tuhan mengurapi semua umat-Mu Tuhan, untuk membawa gereja ini berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, dan rencana-Mu Bapa. Dan kami percaya pada waktu mereka melakukan tugas amanat agung itu, banyak jiwa akan datang kepada Tuhan melalui pelayanan kami di gereja lokal di tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur. Demikianlah dua hal penting hamba telah sampaikan secara terbatas, kata-kata yang begitu terbatas ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sempurnakan pemberitaan firman malam ini, agar ada sesuatu membekas dalam setiap hati kami. Di ulang tahun yang ke-32 kami bangkit untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, alat yang efektif di tangan-Mu, guna perluasan kerajaan-Mu secara khusus di tanah Kanaan yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu kota dan kabupaten Sodom ini Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, sempurnakan kebenaran firman-Mu, tanamkan itu dalam setiap hati kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.